Kalau kalian pengen punya badan yang paling bagus yang kalian bisa, apakah penting untuk kita pikirin jam makan kita? Atau yang penting kita cuma ya udah makan yang penting cukup? Karena ini adalah hal yang menurut gue menarik untuk dibahas, yaitu adalah nutrient timing. Tapi sebelum gue membahas lebih jauh terkait nutrient timing, kalian harus tahu dulu soal piramida nutrisi. Jadi pada piramida nutrisi, nutrient timing itu bukanlah yang paling bawah. Berarti nutrient timing itu bukan hal yang paling penting. Lalu hal yang paling penting apa? Hal yang paling penting itu adalah mikro dan makronutrisi kalian. Jadi sebelum kalian tanya ke gue, bang lebih bagus diwaktuin atau enggak makannya, atau lebih bagusnya gimana, ya kalian perhatiin dulu soal apa yang masuk ke mulut kalian. Kalau misalkan kalian sendiri belum bisa untuk ngitung kalori, ngitung protein, gue rasa video ini mending kalian skip aja dulu. Kalau misalkan kalian tipe orang yang udah aware sama apa yang kalian makan, kalian udah bisa hitung kalori, udah bisa hitung protein, maka selanjutnya baru kita bisa bahas tentang nutrient timing. Jadi pada video kali ini gue akan bahas prinsip dasar terkait timing atau penempatan jam makan kalian jika kalian itu ingin memaksimalkan gains ataupun progres kalian di gym. By the way, kalau kalian misalkan serius untuk belajar fitness dan pengen belajar tapi nggak mau yang ribet-ribet, bisa langsung gabung ke Akademi Fitness ya, link udah gue sertain di bawah. Hal yang pertama yang menarik untuk kita bahas itu adalah protein timing. Emang bener ya manusia itu cuma bisa mengkonsumsi atau manusia cuma bisa mencerna 40 gram protein sekali makan? Jawabannya adalah tentu tidak. Jadi buat teman-teman semua yang masih berpikir seperti itu, lebih baik kalian gak usah nonton ke gua, nonton aja influencer yang lainnya. Jadi tubuh manusia itu cukup pintar ya. Jadi kita bisa memperlambat pencernaan kita jika makanan yang kita konsumsi itu ukurannya besar. Tujuannya apa? Ya simple, biar kita bisa menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Kalau misalkan enggak, maka kalian bayangin orang zaman dulu yang berburu gitu ya, makannya cuma sehari sekali, maka mereka pasti akan gak bisa untuk menyerap nutrisi sebanyak itu, karena mereka pasti makan dengan jumlah yang besar ketika mereka udah selesai berburu gitu kan. Jadi gue udah coba untuk baca-baca studi yang terbaru ya. Jadi sebenarnya tetap yang paling pertama, jika kita bahas tentang protein, maka kita harus mencukupi dulu kebutuhan protein kita. Kalau misalkan mau tahu angkanya berarti 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan kalian. Tapi ada beberapa studi yang udah meneliti nih, apakah bagusnya kita makan satu kali aja gitu ya dengan jumlah yang sangat besar, ataupun makan dibagi-bagi. Studi dari P. Arciero pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa jika kita membagi 4-5 meal protein kita dalam satu hari, maka itu bisa menghasilkan hasil yang paling bagus ya, ketimbang jika kita makan dengan satu kali doang tapi proteinnya banyak. Jadi ada satu studi juga dari salah satu istilahnya memang researcher yang udah lama berkecimpung di dunia hipertrofi, yaitu Brad Schoenfeld ya, pada tahun 2018 itu menyatakan bahwa ada hasil yang lebih baik jika kita itu mengkonsumsi protein dibagi menjadi 4 kali. Jadi jika kita hitung, 1 meal itu mengandung protein sekitar 0,4 sampai 0,55 gram per kilogram berat badan kalian dalam sekali makan. Diasumsikan ya kalian bagi 4-5 kali sehari. Jadi jika kalian sudah mencukupi kebutuhan protein, alangkah baiknya kalau misalnya kalian memang ingin mengoptimalkan, kalian bisa untuk membagi tuh ya, jadi 4-5 meal sehari. Hal menarik lainnya dan juga menjadi pertanyaan kebanyakan orang itu adalah, gue harus makan sejauh apa sih sebelum latihan? Karena jika gue makan terlalu dekat, pasti gue yakin banyak dari kalian juga ngerasain kalian itu bisa jadi begah dan juga kekenyangan, sehingga performa kalian ketika gym itu bisa berkurang. Jadi makanan itu sendiri butuh waktu untuk dicerna, sehingga kalian itu sebaiknya menunggu dulu nih 1-2 jam setelah kalian makan baru kalian boleh latihan. Jadi semakin besar makanan yang kalian makan dan juga semakin kompleks nutrisinya, maka sebisa mungkin kalian menunggu waktu atau jendanya itu lebih panjang sebelum kalian latihan. Pemilihan makanan juga bisa kalian alter atau kalian coba akalin ya. Kalau misalkan kalian memang ingin latihan, sebisa mungkin kalian menghindari makanan yang terlalu tinggi lemak, karena lemak itu bisa bikin enek dan juga butuh waktu yang cukup panjang untuk diproses oleh tubuh. Tips lainnya juga yang mungkin bisa berguna untuk kalian adalah semakin dekat kalian latihan, kalau misalkan in case kalian mepet nih, gue udah deket banget sama latihan, gue harus makan apa dan berapa banyak. Kalau gue pribadi saranin kalian bisa untuk masukin simple carbs. Contohnya adalah mungkin makan makanan manis, kue, ataupun yang lainnya yang nggak terlalu kompleks karbohidratnya. Kenapa? Ya biar kita bisa mencerna si simple carbs ini dengan lebih cepat, sehingga kita punya energi untuk latihan. Terkait dari jumlah, kalau kalian udah mepet, sekali lagi jangan makan sampai kalian kenyang. Sampai sepertiga kenyang aja itu udah cukup untuk ngisi energi kalian sebelum latihan. Hal yang terakhir yang juga menarik untuk gue bahas, yang gue temuin setelah gue baca riset, itu adalah hubungan antara
circadian rhythm atau pola tidur dengan jam makan kalian. Jadi manusia sebenarnya pada dasarnya punya jam tidur biologisnya masing-masing. Mungkin jam biologis gue dan jam biologis lu itu berbeda. Mungkin ada orang yang lebih senang untuk kerja pagi, ada orang yang lebih senang untuk kerja malam. Sehingga ini akan mempengaruhi struktur kehidupan mereka, ya either itu night owl atau either itu yang memang morning person. Tapi ada beberapa studi yang menyatakan dan juga melihat ya, ada nggak sih hubungan antara circadian rhythm dan juga makan. Ditemukan bahwa orang yang makan lebih terlambat itu cenderung mempunyai circadian rhythm yang lebih terlambat pula. Jadi jika kalian ingin mempunyai jam tidur yang baik, maka sebisa mungkin gue saranin untuk nggak makan 2-3 jam menjelang kalian mau tidur. Jadi kalian bisa akalin dengan makan lebih banyak di awal hari dan juga di tengah hari. Jadi ketika kalian ingin tidur, ya kalian udah bisa untuk kurangin nih porsi makan. Mungkin kalian juga bisa switch ke tipe makanan yang lebih lama untuk dicerna. Tujuannya apa? Ya biar pas tidur kalian nggak lapar-lapar amat. Contohnya misalkan ketika kalian mau minum whey, bisa ganti whey dengan kasein jika memang kalian ingin minum kasein tersebut sebelum kalian tidur. Karena kasein punya rantai yang lebih panjang ketimbang whey. Jangan lupa juga makanan yang terlalu besar jumlahnya, contohnya misalkan ketika kalian all you can eat ya, makan daging sebanyak itu, ya kemungkinan akan juga bisa mengganggu jika dimakan terlalu dekat dengan jam tidur kalian. Jadi practical application-nya sekali lagi, jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur, mungkin bisa nyediain 2-3 jam, dan jangan makan yang jumlahnya terlalu banyak. Jadi dengan prinsip dasar tadi, kalian bisa tuh untuk menstruktur kira-kira ya makanan kalian dalam sehari itu banyaknya yang di mana, mungkin sedikitnya yang di mana, pemilihan nutrisinya dibaginya gimana. Mungkin kalian bisa untuk catat ya dan juga journaling kalian makan selama ini seperti apa dan efeknya ke tubuh kalian tuh apa. Itu akhir dari video ini. Gua Delonix Senjaya, gua harap video ini membantu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.